Selamat datang di channel Orang Dalam, saya Alvin. Kalau kalian sudah biasa pakai Powtoon dengan free account, kalian pasti tahu free account memiliki keterbatasan dibanding dengan Pro atau Pro Plus yang berbayar maksudnya. Keterbatasan itu dalam 3 hal. Yang pertama adalah penggunaan objek atau template yang terbatas. Yang kedua, terbatasan durasi presentasi. Kalau free account itu hanya dibatasi untuk 3 menit saja. Dan yang ketiga adalah untuk free account kita tidak bisa mendownloadnya menjadi format video MP4. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana free account dapat mempunyai 3 fitur-fitur tadi. Karena banyaknya yang akan dibahas, video ini mungkin akan panjang, tapi akan saya usahakan dapat menjelaskan sepadat mungkin dan sejelas mungkin. Saya sarankan untuk tidak skip video ini agar dapat mengikuti step by step dan tidak kehilangan informasi. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Sebagai contoh, aku buka akun free userku. Dan kita buat presentasi baru dengan menggunakan template yang sudah ada. Terlihat di sini ada tulisan Pro dan Pro Plus di setiap template, yang artinya ini adalah template berbayar. Kalau kita pilih template berbayar tadi, nah meskipun menggunakan akun gratisan atau free user, kita masih bisa menggunakan template berbayar tadi. Hanya saja ada watermark seperti ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Aku kembali ke halaman utama Powtoon, kemudian keluar atau logout dari akun gratisku tadi, kemudian kembali login. Tapi kali ini saat diminta memasukkan email, aku pilih yang ini, buat akun. Prosesnya nggak lama kok, kita cuma isi data-data ini nggak sampai 1 menit. Setelah akun selesai, kita akan login lagi di halaman Powtoon. Tapi kali ini kita sudah mendapatkan masa uji coba selama 4 hari. Jadi selama 4 hari ini kita akan bebas menggunakan template-template dan objek berbayar yang ada logo Pro atau Pro Plus tadi. Contohnya template X Simple Step tadi yang ada watermarknya. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakannya tanpa lagi ada watermark Pro Plus. Free user hanya dibatasi untuk membuat animasi atau presentasi yang berdurasi maksimal 3 menit. Contohnya template yang kita pilih tadi berdurasi 1 menit 5 detik dan terdiri dari 11 slide. Nah, aku mau buat presentasi 8 trik liburan. Maka aku akan melakukan pengeditan dengan base-nya adalah template tadi. Di sini aku tambahkan 1 slide untuk intro di depan, jadi total menjadi 12 slide. Oh iya, untuk tutorial bagaimana membuat presentasi dengan Powtoon ini, kalian bisa lihat di tutorial yang udah aku buat sebelumnya ya. Link videonya ada di pojok ini. Kemudian masuk ke slide step 1. Di sini aku rasa durasinya masih kurang, jadi aku tambahkan durasi untuk 1 slide ini menjadi 20 detik. Bisa dilihat di sini total durasi presentasi pun bertambah. Aku mengatur setiap animasi yang muncul di presentasi ini detik per detik. Kemudian aku masukkan penjelasan yang akan kusampaikan di detik ini. Untuk slide-slide berikutnya pun sama, aku tambahkan durasi setiap slide menjadi 20 detik agar dapat memuat penjelasan yang ingin kutambahkan.
Ketika aku sampai di slide ini, total presentasiku sudah melebihi 3 menit. Padahal masih ada sisa 3 slide lagi yang belum kuedit. Nah, sisa 3 slide yang belum diedit tadi aku hapus saja. Kemudian kita save dan export presentasi ini. Buat namanya part 1. Nah, sekarang kita sudah punya presentasi yang belum lengkap tadi. Belum lengkap karena tadi masih ada 3 slide yang harus kita hapus karena pembatasan durasi. Sekarang kita buat presentasi berikutnya dengan template yang sama. Nah, dengan template ini, aku akan mengedit 3 slide yang masih tersisa tadi. Nantinya akan kunamakan presentasi ini sebagai part kedua. Berarti kita hapus slide yang tadi sudah kita edit di presentasi part 1 tadi. Sama seperti di part 1 tadi, di sini aku tambahkan durasi slide-nya untuk memasukkan penjelasan di masing-masing slide. Setelah selesai, aku save dan export. Kali ini namanya X Simple Step Part 2. Nah, demikian cara membuat presentasi berdurasi di atas 3 menit. Sekarang kita sudah punya presentasi berdurasi di atas 3 menit, tapi masih terpisah menjadi part 1 dan part 2. Nanti kita akan satukan kedua part ini saat mengekspornya ke video. Untuk merekam dan mengubah dua file presentasi tadi, aku akan menggunakan aplikasi perekam layar. Aplikasi perekam layar ini berfungsi untuk merekam semua apa yang terlihat di layar komputer kita. Jadi nanti kita tinggal putar saja videonya di layar komputer dan aplikasi ini akan merekamnya. Banyak aplikasi perekam layar yang bisa kamu temukan di Google, tapi aku menyarankan menggunakan Active Presenter. Kenapa? Karena meskipun versi freeware atau versi gratis, Active Presenter ini tidak menampilkan watermark saat merekam layar. Dan juga hasil perekaman layar Active Presenter ini bisa diedit dan digabungkan nantinya. Bagaimana caranya? Pertama, buka tab baru di browsermu. Ketikkan Active Presenter. Google Search akan menunjukkan alamat Active Presenter. Klik yang download ini. Kita akan diantarkan ke halaman download. Pilih OS yang kamu pakai. Misalnya saya di komputer menggunakan OS Windows. Tunggu proses downloadnya selesai. File yang di-download sekitar 50-an MB. Setelah selesai di-download, buka filenya dan jalankan instalasi Active Presenter-nya. Next saja, ikuti langkah-langkah yang disebutkan di situ. Sekarang kita sudah selesai install Active Presenter dan udah muncul juga di desktop. Jalankan Active Presenter-nya. Ini adalah pilihan tema. Pilih aja sesuai selera. Misalnya aku pakai tema yang warna gelap ini. Di menu sebelah kiri ini ada pilihan Record Video. Pilih saja. Bakal muncul pengaturan seperti ini. Di recording area pilih full screen. Webcam-nya di-off-kan. Dan untuk device-nya checklist yang do not record from microphone. Dan sistem audionya menggunakan speaker. Setelah semua settingan selesai, kita buka lagi browser yang kita minimize tadi, kembali ke halaman Powtoon kita. Kita akan menyimpan dua presentasi kita tadi dengan menggunakan Active Presenter. Kita mulai dari yang part 1 ya. Buka, tunggu loadingnya selesai. Kalau sudah muncul, pause videonya, kembalikan lagi ke awal.
dan klik ini untuk full screen. Oke, sekarang kita sudah siap untuk merekam videonya. Klik tombol ini, tombol record. Kemudian sembunyikan mouse-nya ke pinggir seperti ini. Sekarang layar sudah siap direkam. Artinya semua yang tampil di layar ini akan direkam oleh Active Presenter. Jalankan presentasi kita tadi dengan menekan tombol spasi di keyboard. Tonton saja video presentasimu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, keluar dari mode full screen dan matikan perekam layarnya. Active Presenter ada di hidden icon taskbar seperti ini. Tekan tombol stop yang ini. Nah, ini adalah hasil perekaman layar tadi. Sekarang kita rekam lagi untuk part yang duanya. Buka menu ini, pilih lagi record video. Caranya sama ya, buka videonya di full screen, jalankan perekam layar, dan tekan spasi untuk mulai videonya sampai berjalan. Tonton videonya. Kalau sudah selesai, matiin perekam layarnya. Nah, sekarang kita sudah selesai merekam dua part presentasi kita tadi. Ini adalah file bagian pertama dan ini adalah file bagian kedua. Sekarang kita akan edit masing-masing partnya ya. Kita mulai dari yang part 1. Sekarang kita bekerja di bagian bawah ini. Ini adalah timeline video kita. Klik tombol kaca pembesar ini untuk mengecilkan tampilan agar lebih mudah dilihat. Geser garis waktunya ke bagian yang akan kita buang dari video kita, yaitu bagian yang bukan merupakan video presentasi kita. Misalnya di titik ini, yaitu saat outro atau video akhir branding Powtoon muncul. Kemudian geser tombol orange ini ke akhir video. Ini adalah bagian dari video yang akan kita hapus. Klik menu untuk menghapus, menunya yang ini. Nah, bagian yang tidak perlu tadi sudah terpotong. Sekarang kita pergi ke video part 2. Klik kanan di video, pilih copy, masuk ke tab video pertama tadi, kemudian tempelkan video yang sudah di copy. Sekarang part 1 dan part 2 sudah bisa digabung. Berikutnya sama seperti part 1 tadi, kita potong juga bagian yang tidak perlu di video part 2 ini. Kalau kamu mau, kamu juga bisa menghilangkan branding Powtoon yang seperti ini. Caranya bisa dengan menempel tulisan ataupun gambar. Contohnya kali ini saya akan tempel dengan kotak biru bertuliskan orang dalam. Kopikan juga untuk video part 2-nya. Nah, setelah semua selesai, kita tinggal menyimpan videonya. Caranya, pergi ke menu export ini, pilih export to video yang gambarnya video seperti ini. Matikan centang di sini agar mousemu tidak muncul di video. Pilih format videomu, misalnya format MP4. Tentukan lokasi penyimpanan, misalnya di desktop, dan tentukan namanya, misalnya presentasi lebih dari 3 menit. Klik open, kemudian OK. Dan tunggu proses ekspornya berlangsung. Dan ini kita telah selesai mengekspor video kita.
Tadi saya buat alamatnya di desktop dan video kita bisa kita cari di desktop. Dia caranya. Demikian video kali ini. Kalau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video orang dalam berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semangat pagi!